Karena selentingan tuh berbohong buat kebaikan itu enggak ada. Mana ada bohong? Ya bohong, baik ya baik. Jangan pernah dicampur-campur itu bohong dan kebaikan. Orang yang berbohong ya berbohong, dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat dipertemukannya kita kembali dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dalam rangka rutinitas kita sahabat Kapal Bekasi Mengaji. Saya panggil sahabat saja ya, sahabat Kapal Bekasi Mengaji. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikut yang istiqomah dan komitmen atas jalan beliau. Insyaallah kita termasuk orang yang istiqomah dan komitmen. Amin. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat Kapal Bekasi Mengaji, pada kesempatan malam hari ini ada baiknya kita buka kajian dengan mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di malam yang sebenarnya perjalanan Kapal Bekasi Mengaji sudah ada sekitar kurang lebih 3 bulan. Ya, kalau kata anak sekarang mah kurlep 3 bulan. Kurang lebih, ya, kurlep. Kurang lebih begitu, Bang. Kurlep itu kurang lebih artinya. Ya, takutnya kurlep apa kelelep, kata begitu. Belum nyampe ilmunya begitu ya. Karena bukan anak sekarang, anak dulu si Ombeng. Nah, Indra yang jago deh, tahu deh kalau kurlep itu apa enggak. Kurang lebih. Kurang lebihnya sudah berjalan 3 bulan dan baru 2 kali pertemuan saya dihadapkan dengan kamera. Belum pernah dihadapkan dengan kamera. Dulu saat zaman-zaman saya siaran, saya pernah menjadi penyiar juga di radio, di beberapa radio. Di antaranya ada Radio Dakta, saya pernah mengisi acara khusus remaja. Dulu Dakta itu punya program namanya Remaja Islam. Jadi saya salah satu pengisi acara di situ, di Dakta. Lalu satu lagi di Radio Persada. Saya ada jadwal juga di situ, program di sini. Berbedanya ketika dihadap di radio dengan syuting model begini di kamera, depan kamera itu, kalau di radio saya tidak bisa melihat siapa orangnya gitu yang saya hadapi. Kalau di syuting kamera begini masih bisa melihat kamera yang saya lihat bisa, atau ada beberapa jamaah yang mengikuti. Kalau di radio rada keder karena ngomong sendiri, bicara sendiri gitu ya. Nggak ada yang, walaupun pendengarnya banyak ini, kayak di Dakta itu punya banyak pendengar ya.
dan Radio Persada dulu juga banyak pendengar juga. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini syuting teman-teman KTS, terima kasih yang sudah bisa bekerja sama dengan Kapal Bekasi Mengaji, sudah bisa membuat, mudah-mudahan ini bagian daripada syiar, bukan bagian daripada apapun selain syiar. Ya, kalau kajian pada kesempatan malam hari ini cuma yang hadir bisa sampai 20 orang, tapi dengan wasilah sarana media ini bisa tersampaikan ke seluruh penjuru negeri, gitu ya. Kalau media itu, kekuatan media di situ. Itulah hebatnya media. Media itu bisa dimanfaatkan menjadi hal-hal yang positif dan bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang negatif. Tergantung si pengguna media tersebut. Mau dijadikan apa media tersebut? Termasuk teman-teman KTS ya. Kapal True Story ini mau dijadikan apa Kapal True Story ini? Bisa. Mau dijadikan hal positifkah? Dia bisa, sangat bisa. Karena saya yakin subscriber, nah kalau kata bahasa TV channel itu subscriber itu udah puluhan ribu. Kalau saja program KTS ini negatif, itu dosanya dosa jamaah. Jadi luar biasa deh. Tapi kalau program KTS ini programnya positif, itu menjadi amal jariah yang selamanya. Iya. Ila madal hayah, sepanjang hidup, atau bahkan sampai akhirat nanti itu menjadi sebuah ladang amal buat teman-teman KTS. Amin. Karena programnya yang dikedepankan adalah program-program positif. Alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah buat kita semuanya, buat teman-teman KTS. Terima kasih banyak ya, agar bisa tersampaikan. Dan pada kesempatan malam hari ini, tadi saya ingin menyampaikan beberapa tema. Cuma karena melihat kondisi teman-teman semangat belajar yang luar biasa, semangat belajar membaca Al-Quran, atau belajar Iqra-nya juga teman-teman luar biasa. Jadi juga sudah sempat di syuting juga ya dari beberapa yang belajar Iqra. Akhirnya saya terbersit bahwa yang menarik saya akan coba sampaikan materi pada kesempatan malam ini adalah ta'amul ma'al Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya berinteraksi dengan Al-Quran? Sama halnya teman-teman yang di rumah. Kalau di rumah itu bagaimana cara berinteraksi dengan istri supaya dapat jatah malam ini? Nah, Cimeng kayaknya rada senang nih kalau udah begitu. Udah semalam. Semangat ya. Jadi kan orang kalau dengan istri juga begitu kan. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk teman-teman berinteraksi dengan istri dengan cara-cara marah. Kan nggak mungkin. Ada cara-cara tersendiri bagaimana caranya supaya istri itu tertarik. Atau kita tertarik dengan istri. Ada caranya. Interaksinya seperti apa kan yang tahu teman-teman semuanya. Bagaimana cara berinteraksi dengan istri di rumah. Ya, supaya dapat jatah kan dia dibaik-baikin dulu atau bagaimana kan nggak tahu. Saya mengelitikin doang. Mengelitikin langsung dapat ya. Udah ngerti dia. Nah, ta'amul ma'al Quran, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Ternyata, ikhwafillah rahmakumullah, teman-teman Kapal Bekasi Mengaji dan Kapal True Story, ternyata dengan Al-Quran pun begitu, demikian. Ada caranya berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 4 cara berinteraksi dengan Al-Quran. 4 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah Iqra. Yang pertama baca. Jadi interaksi dengan Al-Quran ini dengan cara dibaca. Gak mungkin teman-teman bisa berkomunikasi dengan Al-Quran tanpa dibaca. Logis? Jadi ada Al-Quran, tapi gimana caranya saya berkomunikasi dengan Al-Quran? Cuma dipelototin, dilihatin kah? Gak mungkin tuh. Caranya dengan Iqra, dibaca. Sama seperti di surat Al-Imran ayat 79.
Ma kana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dikatakan di sini surat Al-Imran ayat 79, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya, tadrusun. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu di sini disebutkan mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Nah, teori Iqra itu, baca itu ada caranya dengan talaki. Kalau melihat di sini ayatnya adalah dengan cara talaki. Bagaimana cara mengajarkan kitab dan mempelajarinya? Bagaimana cara belajar kitab dan mempelajarinya? Mengajari dan mempelajari bagaimana? Harus ada dua belah pihak. Yang biasa saya sebut dengan cara talaki. Bertatap muka. Ada murid, ada guru. Ada guru, ada murid. Enggak mungkin mempelajari sesuatu, belajar ini tanpa guru. Atau sebaliknya, gimana cara guru menyampaikan pelajarannya tanpa ada murid? Enggak mungkin. Makanya interaksinya membaca Al-Quran dengan cara talaki, bertatap muka. Yang seperti tadi dipelajari oleh teman-teman tadi, Iqra tadi. Gimana caranya tadi? Saudara Marong belajar Iqra tanpa ada yang ngajarin. Begitu juga saudara Cimeng atau Om Beng. Gimana caranya belajar Iqra? Nggak ada yang ngajarin. Nggak mungkin bisa. Sebaliknya, Ustadz Gator, Ustadz Tile nggak mungkin bisa mengajari, menyampaikan ilmunya tanpa ada murid. Ini satu kesatuan yang utuh yang nggak bisa dipisahkan antara guru dan murid, itu tidak bisa. Guru bisa menyampaikan ilmunya apabila ada muridnya. Muridnya bisa belajar apabila ada gurunya. Clear? Ya. Interaksi yang pertama dengan cara Iqra, baca. Bagaimana cara membaca kitab? Di sini dikatakan, ya, tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi mengajarkan dan belajar. Ada guru yang mengajarkan, ada murid yang belajar. Itu clear. Maka dengan cara talaki, bertatap muka. Cuma kalau kondisi pandemi ini, nah ini yang menarik sebenarnya buat adik-adik atau anak-anak kita yang sekolah. Gimana caranya kalau kita tidak bisa bertatap muka? Ya dengan cara daring. Zoom meeting. Ya, Zoom meeting, Google Zoom, Google Meeting, macam-macam. Medianya banyak. Jadi bukan karena tadi saya katakan bahwa tatap muka, ya, itu harus begini, nggak juga. Tapi kalau karena kondisional yang membuat kita akhirnya bisa pakai media yang lainnya online, boleh. Apakah itu disebut juga dengan bertatap muka? Ya bisa juga. Karena kan kalau di Zoom meeting itu kan kelihatan juga. Boleh nggak belajar, misalkan belajar Iqra, belajar Al-Quran dengan Zoom meeting? Ya boleh, karena kondisi. Jadi itu prosesnya, Iqra itu, belajar baca Quran itu, atau belajar Iqra dengan cara talaki, bertatap muka. Itu yang pertama. Ta'amul ma'al Quran yang pertama adalah Iqra, dengan cara talaki. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran yang kedua adalah tadabbur. Nah, tadabbur itu bahasa lainnya merenungi, ya, menghayati. Ya. Di Quran surat 4
Surat 4, surat apa, Bek? Surat Muha? Takut salah lagi kan? Salah. Anisa, Bek. Muhammad, nggak salah. Anisa, surat 4 itu surat Anisa. Ayat 8. Ya. Di surat An-Nisa, surat 4, ayat ke-82. Di sini disebutkan, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indil ghairillahi lawajadu fihi tilafan katsira. Afala yatadabbarun, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Jadi mentadaburi. Di sini, afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditadaburi, dihayati, didalami. Jadi isinya itu ditadaburi, dihayati isinya. Jadi setelah Al-Quran dibaca, nanti tahapannya teman-teman ketika sudah bisa dibaca, lanjut ke tahapan berikutnya adalah tadabbur. Dihayati isi-isinya Al-Quran. Direnungi isinya Al-Quran. Makanya kalau kemarin Ustadz Gator pengen ngajakin tadabbur alam, jadi menghayati Al-Quran, isi Al-Quran itu di alam terbuka. Boleh nggak? Boleh. Jadi wasilah, sarana alam terbuka itu dijadikan untuk menghayati, merenungi isi Al-Quran. Sangat menarik. Mungkin ketika dengan kondisi perkotaan yang begitu jenuh, bagaimana cara menghayati isi Al-Quran? Ayo, gaspol kita ke alam. Belajar Al-Quran di alam terbuka. Boleh? Ya boleh. Boleh kan ya, Ustadz Gatar? Boleh kalau udah pada bisa. Syarat yang ngeri. Kalau udah pada bisa ada dong. Oh, kalau kita mah kaki ketik urusan Ustadz Gatar itu begitu. Gimana Bang Gatar itu? Nah, kalau udah bisa, boleh nggak ngebut di sana. Nanti di sana itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat yang kauniyah dan ayat kauliyah. Jadi ada ayat-ayat yang memang sifatnya alam. Jadi banyak yang kita renungi ketika ada kondisi alam. Misalkan yang terjadi sekarang di Cicurug, Sukabumi. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita renungi ketika peristiwa Cicurug? Perlu nggak kita renungi? Perlu. Oh, jangan-jangan misalkan kenapa itu bandang datang, banjir datang, dan sebagainya. Bisa jadi. Karena misalkan sampah yang begitu menumpuk, misalkan banjir itu datang. Banjir itu, kalau aliran sungai itu lancar, tidak ada sumbatan, ya mungkin lancar-lancar saja air itu mengalir. Tapi ketika air itu dibendung, itu meluap. Bisa jadi. Bisa jadi memang faktornya karena itu. Nah, erosi itu misalkan, kenapa bisa erosi? Misalnya, tanaman, pohon-pohonan sudah tidak ada gundul. Bisa jadi, karena ulah tangan manusia juga yang bisa menggunduli hutan tersebut. Akhirnya terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah, salah satu mungkin nanti kita akan coba tadabbur alam, yang merenungi ayat-ayat Allah yang berada di alam, itu salah satunya adalah dengan cara seperti tadi. Ya, melihat alam, keindahan alam di sekelilingnya. Bisa nggak kita pelajari alam tersebut? Oh, sangat bisa. Itu ta'amul mal Quran yang kedua. Setelah iqra dengan cara talaki, yang kedua adalah tadabbur. Itu menghayati, merenungi. Jadi interaksi dengan Al-Quran setelah dibaca, kita renungi, kita dalami, kita hayati isi Al-Quran. Nanti teman-teman sudah bisa semua baca Iqra-nya sampai menuju Al-Quran, terbelajar Al-Quran, sudah belajar, bisa isinya ini
didalami, direnungi, dihayati. Jadi setelah dibaca Bismillahirrahmanirrahim misal gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti di sini dibaca terus, di sini dibaca, artinya dibaca. Sambil dibaca, artinya dibaca. Jadi nanti mulai ke tahapan berikutnya sambil baca dan sambil baca artinya. Sambil baca Arabnya, Al-Quran dibaca juga artinya, terjemahannya. Boleh nggak? Boleh. Kadang kalau cuma baca begini, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kan nggak tahu nih, Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak pernah tahu, cuma baca itu doang. Kalau dibaca dengan artinya, terjemahannya, minimal kita paham apa yang dimaksud dengan surat Al-Fatihah ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, misalkan. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Terus ini dibaca, dibulak-balik, direnungi isinya, isi Al-Quran. Itu cara interaksi dengan Al-Quran yang kedua. Ta'amul ma'al Quran yang kedua. Lalu bagaimana interaksi dengan Al-Quran yang ketiga? Ta'amul ma'al Quran yang ketiga, yaitu hifdzun atau hifdzuhu. Al-Quran ini setelah dibaca, setelah didalami isinya, direnungi isinya, boleh nggak dihafalkan? Hifdzuhu. Al-Quran dihafalkan, boleh nggak? Boleh, silakan menghafal Al-Quran. Nanti tahapan berikutnya teman-teman, setelah baca, lalu direnungi isinya, didalami isinya, lalu dihafalkan. Pelan-pelan dihafalkan. Mulai misalkan juz 30. Ya. Boleh. Dari misalkan An-Naba. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus sampai selesai. Pelan-pelan nanti. Misalkan pertemuan minggu ini, pekan ini setoran misalnya 5 ayat. Terus minggu depan lagi 5 ayat lagi, jadi 10 ayat. Dari yang pertama ke ayat 10. Terus minggu berikutnya dari ayat pertama sampai ayat 15. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Boleh nggak? Ya boleh. Disepakati bersama. Ternyata berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya cukup dibaca, tidak hanya cukup direnungi dan didalami isinya, tapi dihafalkan juga. Itu lebih menarik. Makanya Al-Quran ada di dada. Jadi Al-Quran itu ada di mana-mana. Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Itu Rasulullah. Jadi kalau mau melihat Al-Quran itu, lihatlah Rasulullah. Jadi saking begitu dalamnya, kepribadian Rasulullah itu ada di sini semua di Al-Quran. Paling tidak, ketika kita mempelajari, membaca Al-Quran, merenungi, mendalami, dan menghafalkan, paling tidak kita rada-rada malu ingin berbuat sesuatu yang tidak baik atau negatif. Karena Al-Quran ada di pikiran kita, di hati kita. Karena dihafal ini isinya Al-Quran. Ya malu juga kita kadang-kadang ya. Apalagi kalau nongkrong yang begitu, lebih baik minggir-minggir pelan-pelan gitu nongkrong ini. Udah nongkrong yang begitu, ya Beng ya? Ya minimal pelan-pelan. Pelan-pelan ninggalin ya Beng. Pelan-pelan. Iya, emang saatan-saatan, sedikit-sedikit. Ya. Pelan-pelan, gas-gas tipis. Gas tipis-tipis. Pelan-pelan, Beng. Enggak, memang sesuatu itu enggak langsung juga membalikkan seperti membalikkan tangan. Proses. Yang menarik itu sebenarnya, kalau saya secara pribadi lebih suka, lebih cocok dengan sebuah proses. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Selama prosesnya itu positif, baik, kenapa tidak? Jalankan. Kang, pengen gimana aja? Saya pengen berbuat ini,
tapi saya pengen sedikit-sedikit, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada yang larang, pelan-pelan kok. Nggak juga disuruh harus begitu. Kayak seperti tadi, menghafal Quran, hifzan tadi, hifzuhu, bagaimana cara menghafal Quran? Misal 5 ayat, setoran, ya. Nanti setoran 5 ayat terus. Jadi merojaahnya ada. Jadi ada setoran ayat tadi merojaah masing-masing satu-satu, ganti-gantian. Atau masing-masing nanti saling setoran. Sinyo dengan Nana misalkan, Arif dengan Ombeng, terus berdua-duaan nih lafalan, saling setoran 5 ayat. Gua setoran surat Anas. Nggak hafal juga, kebangetan, Beng. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, enggak kali aja, jangan sama anak kalah lagi, Beng. Ketakar ya, Paling terkenal. paling disayang ya. Iya. Itu namanya kalau diomongin Lain gitu ngomong. Perhatian. Masuk KBM Ombeng. Kapal Bekasi mengaji. Ini aku duduk di komen. ana uhibbuki fillah. Ada buki. Iya, saya ya cinta pada Ombeng karena Allah, fillah. Gitu. Jadi saya sayang Ombeng, saya cinta Ombeng karena Allah. Baik, baik. Iya. Itu boleh, Beng. Taib ya? Toib. Kalau jijik apa? Sohe, hah? Nggak boleh jijik, Meng, nggak boleh. Nggak boleh jijik. Kan bukan najis. Masa jijik kata? Nggak boleh, itu abang ente, Meng. Iya. Mau punya abang Ombeng kan? Nggak apa-apa. Saudara Islam. Iya, Om Riki. Ntar ke rumah, Beng. Rumah Cimeng. Rumah Cimeng. Itu yang ketiga. Ta'amul ma'al Quran yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Iqra. Cara bacanya gimana? Talaki, bertatap muka. Yang kedua, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran yang kedua? Tadabbur. Direnungi, didalami isinya, dihayati isinya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara interaksi dengan Al-Quran yang ketiga? Dihafalkan, hifzuhu atau hifzan. Ya, dihafalkan isinya. Al-Quran itu dihafalkan. Lalu yang keempat ini, yang sangat penting buat kita, interaksi dengan Al-Quran yang keempat adalah amaluhu. Al-Quran itu diamalkan. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu, Al-Quran tidak hanya cukup dibaca, tidak hanya cukup direnungi di dalam isinya, dan tidak hanya cukup dihafalkan isinya, tetapi yang lebih baik adalah bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran. Ini interaksi dengan Al-Quran. Berat? Ya enggak juga kalau niat mah gitu ya. Tapi berat juga sih Bing ya. Boleh juga. Habis ngeliatnya pas banget melengosnya begini. Iya gitu Bang Sinyo, melengosnya begini. Oh Meng, kalau kesana Meng, berat juga Meng ya. Kecil Meng. Padahal kalau sekolah paling belakangan mau desain terang dulu. Padahal udah ngumpet itu ya. Padahal udah ngumpet. Kalau dekat kagak disebut, tapi Agak. dicolek. Ya enggak Beng. Colek mulu ya. Iya. Jadi interaksi dengan Al-Quran yang keempat, ini yang sangat penting sebenarnya. Al-Quran nggak cukup dibaca, tidak cukup hanya direnungi di dalam isinya, tidak hanya cukup dihafalkan, tapi amalhu, diamalkan Al-Quran ini. Jadi isinya ini diamalkan. Ente pinter, ente jago baca Quran, ente hafal Quran, tapi tidak diamalkan Al-Quran. Ya bukannya percuma sih, ya rugi, sayang gitu loh, sayang. Bahasa aneh sih sebenarnya sayang Beng. Kalau hanya iya, tidak ada yang sia-sia sebenarnya di dunia ini, karena itu sudah menghafal betul. Tapi alangkah lebih baiknya ketika ente sudah membaca Quran, direnungi isinya, dihafalkan, alangkah lebih baiknya dan sempurnanya ketika Al-Quran ini diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Rasulullah itu ya, ini kan pedoman hidup kita. Ya, Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan.
Kalau mau melihat Al-Quran itu, lihatlah Rasulullah. Kalau melihat Al-Quran ini seperti melihat Rasulullah juga. Karena isinya, kebaikan-kebaikan yang ada di Al-Quran ini, itulah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Rasulullah. Makanya Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Ya, sebagai teladan. Jadi teladan seluruh umat. Sebenarnya Rasulullah ini bukan hanya satu umat, teladan seluruh umat. Jadi panutan. Rasulullah tidak pernah melakukan keburukan ya. Dari kecilnya ya. Karena Rasulullah itu dipilih. Jadi nggak ada, jangan pernah berpikir bahwa kan Rasulullah pernah berbohong. Nggak ada, Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Siapa yang bilang Rasulullah berbohong? Katanya berbohong buat kebaikan. Nggak ada. Nggak ada. Mana ada Rasulullah bohong? Nggak ada. Soalnya saya pernah dengar, karena selentingan tuh berbohong buat kebaikan itu, nggak ada. Mana ada bohong? Ya bohong, baik ya baik. Jangan pernah dicampur-campur itu bohong dan kebaikan. Orang yang berbohong ya berbohong, dosa. Berbuat baik ya berbuat baik. Halal, sah. Jadi nggak ada Rasulullah tuh berbohong buat kebaikan. Kata siapa? Saya belum pernah dengar itu. Sering dengar ya? Iya, saya sering dengar bahasa berbohong buat kebaikan itu boleh. Kata siapa? Nggak ada Rasulullah tuh berbohong. Saya lanjutkan kembali. Saya tadi katakan menegaskan bahwa saya kan pernah sering dengar bahwa berbohong untuk kebaikan itu boleh. Nggak ada yang boleh. Bohong-bohong, baik ya baik. Tidak boleh dicampur-campur tuh antara bohong dan kebaikan. Katanya Rasulullah pernah begitu. Nggak ada, kata siapa? Rasulullah nggak pernah berbohong. Ngarang yang begitu-gitu mah. Bela diri aja itu mah, bohong buat kebaikan, kata siapa? Nggak ada. Nggak boleh. Jadi jujur harus jujur. Pernah saya debatin. Biasanya jawabannya itu nggak ada. Kalau emang istilah bohong, nggak ada istilah buat kebaikan yang dicampurkan. Iya. Kalau lu berbohong, bohong aja. Dengan jujur lu berbohong, insya Allah lu akan melakukan lagi. Karena dari kebohongan itu akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya saya khawatir ini kalau melihat Snoker Gronya itu tokoh Belanda ya, Yahudi yang mempelajari Islam sampai ke negeri Arab itu, dia belajar sampai hafal isi Al-Quran itu, dia banyak mempopulerkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, bahkan mendekatkan kepada maudhu, palsu. Hadis dhaif, lemah, lebih cenderung kepada maudhu bahkan. Itu dipopulerkan. Snoker Gronya itu. Itu jangan-jangan dia banyak mempopulerkan itu. Saya curiga sih itu. Jangan-jangan itu tuh dipopulerkan tuh. Berbohong untuk kebaikan boleh, nggak bisa. Iya, bisa jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak pernah Rasulullah bohong. Enggak boleh. Iya bohong. Nah, tidur kan atau padahal kita kan mau berbuat baik mah gini. Tapi caranya Memperbuat baik ini mana cepet nak tidur. Ya kalau suruh bohong, bohong. lebih ke pengharapan itu. Iya, kalau itu al-hub. Hop apa tuh? Harap, berharap. Kalau itu mah itu harap cemas. Berharap anak tidur, cemas juga kalau dia bangun, itu cemas juga. Yang betul ada rambutnya. Udah tidur. Dijewer, oh tidur nggak bangun, aman katanya. Neng aman neng katanya. Kan udah saya kasih tahu tadi isyaratnya giling aja. Oh, kelitikin. Udah paham. Oh iya. Cimeng. Hebat ya. Ah, udah boleh yang kedua katanya. Kedua boleh. Dia. Iya. Boro-boronya waktu di sana sih ngomong doang. Waktu di alam sih udah ngomong nggak mau. Istrinya mengamuk. Makanya pesannya jangan sampai katanya. Ada bikin gosip loh. Itu
nggak gosip kan beneran waktu di sono. Gosip. Ente, ini ngomongin ente. Ada di sini dong. Iya. Ada orangnya mau enggak? Ada orang. Mungkin dia mau di gua. Jadi gitu, clear ya? Clear itu. Ya, silakan kalau mau ingin didiskusikan berkaitan dengan tadi ta'amul ma'al Quran, yang kalau proses tadi yang masalah berbohong buat kebaikan, saya nggak setuju. Bohong ya tetap bohong. Rasulullah tidak pernah mengajarkan berbohong. Itu intinya. Jujur harus di depan. Gitu ya. Kejujuran itu harus di depan. A ya A bilang, B ya B. Dalam sebuah hal apapun juga, pekerjaan atau apapun, pekerjaan, berteman, bersahabat, kejujuran itu lebih baik. Gitu ya. Nggak boleh berbohong sedikit pun. Lebih baik jujur ya, walaupun baik. Begitu juga mungkin. Tapi ini beda dengan persoalan bab di kitab Munakahat itu, bab poligami, itu beda. Babnya beda. Apa jujur boleh nggak ngomong itu sama nikah ini? Itu beda. Karena dibolehkan juga untuk bukan berbohong, diam-diam. Sirih makanya. Sirih itu diam-diam. Sirih itu diam-diam ya. Hah? Topik yang ini seru. Nanti aja itu next. Nggak masalah. Ntar kalau ini ditonton sama bini itu digugat gue. Pada ke rumah lagi. Loh kok itu gimana sih? Atau boleh begini? Nggak begitu. Oh nggak boleh ikut lagi biasa kan? Nggak boleh datang kan? Kalau mau ngaji di rumah aja. Mau mana? Ngaji gak usah. Suruh aja pada kemarin ngajinya. Tenang. Siapa yang ngajar? Itu. Apalagi dia katanya. Yang ngajar apa? Itu. Biniannya Mas Kai, bukan Risau. Giring kandang. Giring. Giring kandang sama giring anu. Emang Itu ya. kasar deh? Kagak. Ada kan yang kasar di... Semip katanya semip. Oh, Bukan juga katanya. KB. Enggak, nyaris pas. Itu ya. Mandalayu. Baik. Ta'amul ma'al Quran itu ada 4. Yang pertama adalah Iqra. Caranya dengan talaki, ya dia baca. Yang kedua dengan tadabbur, interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua dengan tadabbur, direnungi, dihayati, didalami isinya Al-Quran. Yang ketiga dengan hifdzuhu atau hifdzon, dihafalkan. Isi Al-Quran ini harus dihafalkan. Yang keempat, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat adalah amaluhu, diamalkan. Clear itu. Al-Quran, ya itulah yang akan kita dapatkan bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi teman-teman sedang semangat-semangatnya belajar Al-Quran, setelah baca, lalu ditadaburi, direnungi, didalami isinya. Nah ini mungkin dalam rangka salah satu proses mendalami Al-Quran. Merenungi isi Al-Quran, kita diskusi, baca bareng, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik lagi. Amin. Sehingga kita dapat menjalankan hari-hari hidup berada di naungan Al-Quran. Gitu ya. sesuai dengan pedoman Al-Quran. Fi dilalil Quran. Wallahu a'lam bishawab.